warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Maulida Putri dengan NIM 12150104492. Di sini saya akan membacakan proposal TA1 saya dengan judul Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronis menggunakan metode Learning Quantization atau LVQ. Pada bab 1 bagian latar belakang, yaitu yang pertama dengan judul Chronic Kidney Disease dengan penulis Narayan, Maya Setia, dan Sabrina pada tahun 2019. Menjelaskan chronic kidney disease atau CKD is a clinical syndrome secondary to the definitive change in function and or structure of the kidney and is characterized by its irreversibility and slow and progressive evolution. Another important aspect is the pathology repression, a higher risk of complication and mortality, especially cardiovascular related. Yang kedua, analisis faktor-faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik pada pasien hemodialisis dengan penulis Uswatun Hasanah, Nia Risa Dewi, Ludiana, dan kawan-kawan pada tahun 2023 menjelaskan proporsi penderita penyakit ginjal kronis semakin meningkat. Diperkirakan pada tahun 2025 di Asia Tenggara, Mediterania, Timur Tengah, dan Afrika akan mencapai lebih dari 380 juta orang. Selanjutnya, penerapan relaksasi bensos dan aromaterapi lavender terhadap kualitas tidur pasien gagal ginjal kronik di ruang hemododialisa RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dengan penulis Vinka Apriandari, Anik Inayanti, dan Uswatun Hasanah pada tahun 2024. Menjelaskan bahwa berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas Indonesia yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, mengungkapkan bahwa prevalensi penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia tahun 2013 sebesar 0,2 dan pada temuan Riskesdas terakhir tahun 2018 terlihat mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,3% dengan proporsi kasus gagal ginjal kronis tertinggi terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,64%, disusul Maluku Utara 0,56% dan terendah terjadi di Sulawesi Barat pada 0,18%. Selanjutnya yaitu dengan judul Epidemiology of Chronic Kidney Disease yang diupdate pada tahun 2022 dengan penulis Sabab Pekovesdi pada tahun 2022 menjelaskan chronic kidney disease is more prevalent in older individuals, women, radical minorities, and in people experience diabetes mellitus and hypertension. Rheumatic kidney disease has emerged as one of the leading cause of mortality worldwide, and it is one of a small number of non-communicable diseases that have shown an increase in associated death of the past 2 decades. Selanjutnya, yaitu penerapan data mining clustering dalam mengelompokkan buku dengan metode Cummins dengan penulis Yulia Silalahi dan Mesri pada tahun 2021. Menjelaskan data mining ini merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang dihasilkan dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang terdapat dalam basis data. Data mining digunakan untuk mencari pengetahuan dalam jumlah data yang besar atau disebut dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD, yang artinya berhubungan dengan pola-pola sejumlah data yang besar dengan teknik integrasi dan penemuan ilmiah, interpretasi, dan visualisasi. Selanjutnya dengan judul penerapan jaringan saraf tiruan dengan metode Learning Factor Quantization atau LVQ untuk klasifikasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan penulis Endang Setiwati dan kawan-kawan pada tahun 2021 menjelaskan bahwa LVQ ini metode klasifikasi pada pola untuk setiap unit yang ada dan outputnya akan mempresentasikan kategori tertentu atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Kelas-kelas yang diperoleh akan bergantung pada jarak antar vektor input dan juga merupakan metode pelatihan yang dilakukan dalam supervised learning atau pembelajaran yang terawasi. Selanjutnya yaitu dengan judul pengenalan pola aksara dongeng Kalbar menggunakan metode LVQ dengan penulis Maya Sari dan kawan-kawan pada tahun 2024. Menjelaskan bahwa algoritma LVQ ini bertujuan akhir mencari nilai bobot yang sesuai untuk mengelompokkan faktor-faktor input ke dalam kelas tujuan yang telah diinisialisasi pada saat pembentukan jaringan LVQ. Sedangkan algoritma pengujiannya adalah menghitung nilai output atau kelas vektor yang terdekat dengan faktor input atau dapat disampaikan proses pengklasifikasian atau pengelompokan. Selanjutnya, diagnosa penyakit demam berdarah dengue atau DBD menggunakan metode LVQ. Dengan penulis Firman Tawakal dan Ahmedika Askia pada tahun 2020 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai akurasi terbaik adalah 97,14% dengan nilai mean square error atau MSI sebesar 0,02857 dengan jumlah data latih 84 dan data uji berjumlah 36.
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah metode LVQ mampu melakukan diagnosa penyakit DBD dengan baik. Selanjutnya, implementasi metode LVQ untuk klasifikasi persalinan dengan penulis Romlah dan Tiati pada tahun 2019 dengan hasil pengujiannya yaitu dengan menggunakan parameter learning rate 0,1, konstanta penggunaan learning rate 0,1, minimum learning rate 10,7 dan maksimal IFO atau iterasi maksimal sebanyak 64 kali dengan perbandingan jumlah data latih dan data uji 64:16 dengan nilai akurasi 93,78%. Selanjutnya, perbandingan metode LVQ dan Bepurgation untuk klasifikasi status gizi anak di Kecamatan Sanggup dengan penulis Fahima Almari dan kawan-kawan pada tahun 2023 menghasilkan itu hasil akurasi dari klasifikasi ini didasarkan pada jumlah data training serta data testing yang sama sehingga diperoleh akurasi pada metode LVQ sebesar 95,12%. Sedangkan untuk metode Bepurgation memiliki nilai akurasi sebesar 80,49%. Maka disimpulkan bahwa penggunaan metode LVQ pada permasalahan pengklasifikasian tingkat gizi balita di Kecamatan Sanggup lebih baik jika dibandingkan dengan metode Bepurgation. Selanjutnya yaitu penerapan metode LVQ untuk mengidentifikasi penyakit mata merah visus normal dengan penulis Gina Damayanti pada tahun 2022 menjelaskan bahwa pemilihan metode ini pada permasalahan penyakit mata merah visus normal itu proses perhitungan dilakukan jauh lebih baik pada saat pembelajaran terhadap pelatihan dan uji. Metode ini juga tergantung pada beberapa parameter yang menunjukkan proses penyakit mata antara lain adalah learning rate, pengurangan learning rate, minimal learning rate, dan iterasi maksimum. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana melakukan klasifikasi penyakit ginjal kronis menggunakan metode learning factor quantization atau LVQ. Dengan mempunyai 3 batasan masalah. Yang pertama itu data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data Kaggle dataset dari situs kaggle.com. Yang kedua, jumlah dataset sebanyak 1.600 data dengan 53 variabel. Kemudian terdapat 2 jumlah kelas, yaitu kelas yang menunjukkan ginjal kronis dan kelas yang tidak ginjal kronis. Dengan tujuan penelitian yaitu melakukan klasifikasi penyakit ginjal kronis menggunakan metode learning factor quantization atau LVQ, dan manfaatnya yaitu dapat memberikan hasil nilai akurasi yang tinggi dan diharapkan dapat membantu mendiagnosis penyakit gagal ginjal kronis lebih akurat dan efisien. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk bab 2 pada kajian teori dengan penulis Aryani dan kawan-kawan menerangkan bahwa ginjal merupakan salah satu organ terpenting pada manusia. Banyak fungsi ginjal pada manusia seperti melakukan detoksifikasi darah dan menyaring limbah melalui urin. Ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan kelebihan air pada tubuh atau menyimpan air saat dibutuhkan oleh tubuh. Terganggunya ginjal akan berpengaruh pada sistem dan fungsi ginjal. Selanjutnya oleh Baroleh dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan bahwa ginjal kronik ini merupakan penurunan fungsi ginjal menahun sehingga menyebabkan penumpukan sistem metabolik yang berakibat ginjal tidak dapat pulih fungsi lagi dengan kerusakan ginjal terjadi lebih dari 3 bulan dan lanjut filtrasi glomerulus atau LVG kurang dari 60 ml per menit. Selanjutnya dengan penulis ciputrahospital.com menjelaskan faktor penyebab gagal ginjal kronik ini karena adanya kencing manis atau diabetes. Kondisi ini ditandai dengan rasa haus meningkat, sering buang air kecil, dan berat badan menurun tanpa penyebab yang jelas. Diabetes bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang dan berkembang secara bertahap. Dengan mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan kurangi berat badan berlebih. Selain itu, penyebab gagal ginjal kronik juga digabung oleh tekanan darah tinggi dan infeksi pada saluran kemih, seperti batu ginjal. Kondisi ini biasanya terjadi karena infeksi penyakit yang tidak segera diobati atau berlangsung dalam waktu lama. Selanjutnya yaitu untuk tahapan knowledge discovery in database dengan penulis Setio dan kawan-kawan menjelaskan data mining merupakan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD. KDD ini adalah proses menentukan informasi yang berguna dalam data. Informasi ini tergantung dalam basis data yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai klasifikasi menurut Desi Marlina dan Muhammad Bakri pada tahun 2021 menjelaskan bahwa klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Selanjutnya yaitu menurut Ariyanti dan Iswardani pada tahun 2020 menjelaskan dalam klasifikasi ada 2 pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu pertama membangun model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori data. Yang kedua, penggunaan model tersebut untuk melakukan pengenalan, klasifikasi, prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang mudah disimpan.
Selanjutnya mengenai Learning Factor Quantization atau LVQ, menurut Karim dan Abidin pada tahun 2022, LVQ melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif terawasi. Lapisan ini secara otomatis belajar mengklasifikasi faktor input. Kelas-kelas yang diperoleh sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya bergantung pada jarak antar faktor-faktor input. Jika faktor input mendekati sama, lapisan kompetitif akan mengklasifikasikan kedua faktor input ke dalam kelas yang sama. Selanjutnya, penjelasan mengenai confusion matrix menurut Putri pada tahun 2021 menjelaskan untuk mengukur performa klasifikasi yang telah dilakukan pada mesin learning menggunakan bantuan confusion matrix. Pada confusion matrix terdapat 4 istilah untuk mempresentasikan proses hasil dari klasifikasi yang dilakukan, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Selanjutnya, penelitian terkait mengenai metode LVQ dan yaitu yang pertama, implementasi metode LVQ untuk kelas penyakit demam dengan penulis Desiani dan kawan-kawan menggunakan metode LVQ menghasilkan pengujian yang akan menghasilkan kelas berupa kelas demam tifoid, demam malaria, dan demam berdarah. Parameter yang digunakan adalah 15 parameter gejala dari penyakit demam. Hasil rata-rata akurasi terbaik yaitu 100% dengan menggunakan perbandingan uji dan terlatih besar 10/90, laju pembelajaran 0,1, konstanta pengurangan laju pembelajaran 0,1, laju pembelajaran minimum 10-5, dan jumlah iterasi maksimum 10. Kedua, diagnosis penyakit demam berdarah atau DBD menggunakan metode LVQ dengan penulis Tawakal dan Askia pada tahun 2020. Itu menggunakan parameter input hemoglobin, leukosit, trombosit, dan eritrosit yang diperoleh nilai akurasi terbaik sebesar 90,14% dengan nilai mean square error atau MSE sebesar 0,028571 dengan jumlah data latih 84 dan data uji berjumlah 36. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah metode LVQ mampu melakukan diagnosa penyakit DBD dengan baik. Selanjutnya, perbandingan algoritma LVQ dan RBFNN untuk diagnosis glaukoma dan diabetes retinopati pada citra fundus dengan penulis Octavius dan Devalia. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan algoritma LVQ dengan radial basis function neural network untuk klasifikasi penyakit glaukoma dan diabetes retinopati. Berdasarkan citra fundus resolusi tinggi, dataset yang digunakan berjumlah 45 citra fundus yang terdiri dari 15 citra fundus terjangkit glaukoma, 15 citra fundus terjangkit diabetes retinopati, dan 15 citra fundus mata normal. Pada perhitungan dengan confusion matrix, hasil tertinggi didapatkan pada algoritma radial basis function neural network dengan spread 20 dan MN10 menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 81,06%, precision sebesar 80,83%, dan recall sebesar 73,33%. Jika dibandingkan dengan algoritma Rene, factor quantization dengan LVQ-net 50 dan IPO 45 menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 80,85%, precision sebesar 73,33%, dan recall sebesar 77,14%. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bab 3 pada bagian metode penelitian. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecah suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan. Adapun bagian dari metode penelitian itu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga pengumpulan data, kemudian data preprocessing, kemudian mengklasifikasikan menggunakan metode LVQ, selanjutnya evaluasi dan hasil pengujian, dan terakhir itu kesimpulan. Untuk bagian pengumpulan data yaitu determinan ini diambil melalui situs Kaggle Dataset yaitu kaggle.com dengan berjumlah 1659 data yang mempunyai atribut data sebanyak 53 variabel fitur. Selanjutnya itu preprocessing data. Tahapan preprocessing data dilakukan untuk membersihkan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahapan ini dilakukan proses pembersihan data atau data cleaning. Selain memastikan bahwa semua fitur siap untuk digunakan dalam pelatihan model, langkah ini bertujuan untuk menghindari bias yang disebabkan oleh data yang hilang. Selanjutnya, selection data. Tahapan seleksi data merupakan proses pemilihan atribut pada data yang akan digunakan pada dataset penyakit ginjal, karena tidak semua atribut pada dataset digunakan dalam proses penelitian. Tahapan ini dengan tujuan agar mengurangi noise dan berkonsentrasi pada karakteristik yang paling penting. Proses pemilihan data ini meningkatkan kapasitas model untuk mengenali pola-pola penting yang terkait dengan ginjal. Selanjutnya yaitu tahapan normalisasi data. Normalisasi data bertujuan untuk mengatasi nilai set data agar memiliki distribusi atau skala yang konsisten.
Tahap ini digunakan untuk mengukur data dan rentang tertentu. Metode min-max digunakan untuk menentukan hal ini. Selanjutnya yaitu untuk klasifikasi metode LVQ. Yang dimulai yang pertama yaitu inisialisasi bobot awal, learning rate, dan error minimum. Yang kemudian masukkan input dan target. Ketiga, nilai konvergensi atau ambang batas konvergensi. Jika ya, menghitung DIJ antara setiap data inputan dengan setiap bobot. Kemudian menentukan posisi nilai jarak terkecil. Jika sesuai dengan target, jika sesuai dengan target, maka perubahan bobot yaitu menggunakan rumus WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alfa dikurang WJ lama. Jika tidak, WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alfa dikurang WJ lama. Selanjutnya yaitu tahapan menghitung perubahan running rate. Kemudian memaksimalkan IPOH jika IPOH ditambah dengan rumus IPOH sama dengan IPOH plus 1. Yang kemudian yaitu menghasilkan bobot akhir atau WJ. Selanjutnya bagian evaluasi dan pengujian. Menggunakan metode klasifikasi Learning Factor Contribution atau LVQ dengan parameter running rate 0,1, 0,2, dan 0,5. Pengurangan alfanya yaitu 0,001 dan misal IPO-nya 100. Menggunakan normalisasi min-max dengan teknik validasi rasio 90/10, 80/20, dan 70/30. Menggunakan matrik evaluasi itu consistent matrik dengan tujuan evaluasi. Maka tujuan evaluasi ini yaitu membandingkan rasio 90/10, 80/20, 70/30 dengan berbagai kombinasi learning rate dalam mendeteksi risiko penyakit ginjal kronis. Baiklah, itu tadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.